Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kali ini kita kembali lagi akan belajar tentang seni budaya kelas 9, yaitu pada materi pameran. Tapi sebelumnya, kembali lagi Ibu ingatkan, untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe yuk channelnya, lalu klik loncengnya, like videonya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa belajar bersama di channel ini, karena belajar bisa dari mana saja. Pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Di dalam proses pelaksanaannya, sebuah pameran umumnya dipimpin oleh seorang kurator, yang dimana berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran, memberi penjelasan tentang materi pameran, dan mengkoleksi karya yang akan dipamerkan. Karya seni rupa bisa dipamerkan antara lain pameran lukisan, patung, kriya, tekstil, dan berbagai karya seni lainnya. Secara umum, jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karya yang dipamerkan, yaitu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pameran homogen, yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja, misalnya pameran lukisan, atau pameran patung, pameran kriya, pameran seni grafis, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pameran heterogen, yaitu jenis pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Misalnya, pameran seni rupa yang menampilkan lukisan patung, kriya, batik, grafis, semuanya disatukan dalam satu pameran tersebut. Lalu, berdasarkan jumlah pesertanya, pameran juga dibagi menjadi dua. Ada pameran tunggal, yaitu pameran yang dilaksanakan perorangan, artinya hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Lalu yang kedua ada pameran kelompok, yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu orang, atau bisa juga dengan beberapa anggota dalam suatu kelompok. Misalnya, pameran kelompok kelas 9, atau tidak kelompok mahasiswa, kelompok kekerabatan, dan kelompok lainnya. Pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, pameran di dalam ruangan atau indoor, yaitu pameran yang mengambil setting yang tertutup, misalnya dalam satu gedung atau satu museum. Penyelenggaraannya yaitu harus memperhatikan penataan unsur cahaya, lalu sirkulasi pengunjung, agar tidak terlihat gelap pada saat pengunjung mengunjungi tempat tersebut. Lalu yang kedua ada pameran di luar atau outdoor, yaitu penyelenggaraannya biasanya karya-karya yang bersifat tahan terhadap suhu ruang terbuka, misalnya patung batu, walaupun bisa juga pameran lukisan ataupun keramik. Selanjutnya, fungsi pameran di sekolah. Yang pertama, sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Yang kedua, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. Yang ketiga, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Yang keempat, sebagai media komunikasi antar siswa. Yang kelima, sebagai sarana perangsang kreativitas siswa. Yang terakhir, sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Jadi, fungsinya sangat banyak ya dan beragam. Selanjutnya, perencanaan pameran. Dalam suatu kegiatan pameran, tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu orang saja loh. Di sini diperlukan adanya sebuah kelompok kerja, dimulai dari merencanakan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, serta mengevaluasi pameran. Maka diperlukanlah kepanitiaan pameran yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan kegiatan, yaitu terlaksanakannya pameran sesuai dengan rencana.
Nah, perencanaannya pun harus berprinsip organisasi, yaitu adanya yang dapat memimpin dan yang dipimpin, serta yang memiliki sifat gotong royong yang tinggi. Pameran seni rupa di sekolah, kepanitiaannya pun tidak hanya dari siswa saja loh. Nah, ada juga yang bertugas memberikan arahan, nasihat, petunjuk kepada panitia pelaksana. Nah, di sini yang bertanggung jawab biasanya yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua yayasan, ataupun guru mata pelajaran yang bersangkutan. Lalu ada panitia pelaksanaan. Nah, yang di sini bertugas melaksanakan semua atau segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan dari awal hingga akhir. Nah, di sini kepanitiaannya pun dimulai dari ketua panitia, sekretaris, bendahara, sampai kepada pelaksanaan kerja per seksi atau per bidang masing-masing yang dibutuhkan. Selanjutnya, menyusun rencana kerja atau di sini biasanya harus membuat proposal pameran seni rupa. Proposal di sini merupakan rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Proposal ini suatu usulan kegiatan yang perlu dukungan nih atau persetujuan pihak lain. Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar dan disusun oleh biasanya ketua pelaksanaan, wakil ketua, sekretaris, dan juga oleh bendahara pameran yang disusun berdasarkan pertimbangan, arahan, ataupun petunjuk oleh pembina. Setelah proposal terbuat dan mendapat persetujuan, nah di sini lanjut ke menyusun jadwal pameran. Dan biasanya urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan. Jadwal ini dibuat setelah rencana kerja dari setiap seksi terkumpul. Perencanaan yang baik harus mencakup tentang materi pameran, kelengkapan pameran, tempat penyelenggaraan pameran, publikasi, waktu, dekorasi, anggaran, dan kepanitiaan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan. Yang pertama, persiapan penyelenggaraan pameran. Persiapan ini yang harus dilakukan dalam kegiatan pameran seni rupa yaitu mempublikasikan kegiatan baik melalui siaran radio, spanduk, selebaran undangan maupun media elektronik lainnya. Selanjutnya, mengadakan seleksi terhadap karya apa saja yang akan ditampilkan. Selanjutnya, menyediakan perlengkapan pameran. Misalnya, sound system, meja, buku tamu, tanaman hias, dan lain-lain. Selanjutnya, menyiapkan ruang pameran. Dan yang terakhir, menyusun acara pembukaan dan penutupan. Yang kedua, tahap penataan ruangan. Di sini, kegiatan yang harus dilakukan yang pertama mendekorasi ruangan, memajang seluruh karya seni rupa yang akan dipamerkan, menempel label atau karya pada setiap benda, dan datanya harus komplit, meliputi nama pembuat atau pencipta, asal sekolah, kelas, judul, jenis karya seni, atau bahan yang digunakan, dan teknik yang digunakan. Selanjutnya, mengatur alur transportasi pengunjung. Memasang meja dan kursi penerima tamu atau informasi dan tempat untuk meletak buku kesan pesan. Dan terakhir, memasang lampu sorot di tempat-tempat yang dibutuhkan. Baik anak-anakku, mari kita uji kemampuan kalian. Setelah kalian mempelajari tentang fungsi pameran dan perencanaan pameran, cobalah kalian untuk menyusun sebuah proposal pameran secara individu. Susunlah kepanitiaan, lalu tahapan pelaksanaan seperti susunan acara, lalu administrasi keuangan, selanjutnya
kalian membuat spanduk pameran kalian dan denah ruangan pameran yang akan kalian pamerkan. Buat temanya juga ya. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini, Ibu yakin kalian sudah sangat memahami apa itu pameran dan tahapan apa saja sih yang harus kalian lakukan untuk melakukan pameran di sekolah. Nah, kalian juga boleh untuk menambah wawasan kalian googling tentang pembuatan proposal dan pameran-pameran yang ada di Indonesia. Oke, Ibu cukupkan sekian. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.